Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk memahami alur dari perhitungan manual di metode Imam Dali. Sebelumnya kita coba cek dulu review pertemuan 10. Nah, saya coba pahami dulu ya konsep perhitungannya. Tahap pertama ada kasus. Di sini kita punya contoh kasus, dimisalkan perusahaan produk minuman A berdasarkan data 1 tahun terakhir. Untuk capaiannya 5.000 botol per hari terbesarnya, dan untuk terkecilnya 1.000 botol per hari. Untuk penyimpanan terbanyaknya di gudang itu 600 botol per hari, terkecilnya 100 botol per hari. Dan perusahaan hanya mampu memproduksi 7.000 botol per hari. Untuk efisiensi mesin dan SDM, perusahaan harus memproduksi 2.000 botol per hari. Pertanyaannya, berapa botol minuman A yang harus diproduksi apabila jumlah permintaan konsumen adalah 4.000 botol dan persediaan di gudang masih 300 botol. Jadi kita ilustrasikan bentuk seperti ini. Permintaan terbesarnya adalah 5.000, terkecil 1.000, terbanyak 600, tersikit 100, produksi maksimum 7.000. Kasusnya adalah permintaan 4.000, produksi 200, persediaan 300. Perusahaan harus memproduksi 2.000 botol per hari. Berapa minimum A yang harus diproduksi apabila jumlah permintaan konsumen 4.000 botol dan persediaan masih 300 botol? Jadi kita coba buat variabel fazi untuk part satunya. Pertama, fazi permintaan turun dan permintaan naik. Permintaan turunnya adalah 0,25. Ini ada contoh perhitungannya, ada rumusnya semua. Ini juga sama, berarti permintaan naiknya, turunnya 0,25, turunnya 0,75. Ini dia ya, permintaan di change dengan permintaan. Begitu juga untuk persediaan, ini ya, C4 dikurang N2, C4 dikurang dengan N2 dibagi dengan C4 dikurang dengan D4, hasilnya adalah 0,6. Begitu juga untuk persediaan banyaknya juga sama, ikuti arusnya. Setelah selesai part 1, kita masuk ke part 2 untuk rule-nya, namanya implikasi. Nah, implikasi di sini adalah mengikuti dari rule yang ada. Di sini apabila permintaan turun 0,25, N persediaan banyak dan persediaan banyak berarti 0,25 dibandingkan dengan 0,4. Produksinya berkurang berarti berkurang. Nah, ini sudah kita jabarkan 0,25 N 0,4 berarti 0,25 N 0,4, hasilnya adalah 0,25 dengan fungsi min. Begitu juga untuk yang ini, permintaan turun, N persediaan naik, berkurang sampai di rule keempat. Ini juga sudah sama, ada rumusnya. Berikutnya kita masuk ke part 3. Ini dia, fungsi keanggotaan. Perlu dipahami sebelum masuk ke part 3 atau fungsi keanggotaan, kita masuk ke sini dulu. Pertemuan ke-10, fungsi keanggotaan ini ya. Fungsi implikasi. Ini variabelnya, ini implikasinya, ini rule-nya. Masuk kemari. Kita samakan dulu dengan pertemuan sebelumnya di pertemuan 10. Nah, ini dia. Coba ya, kita samain dulu. Nah, ini untuk max yang pertama itu 0,26, kemudian pada saat berkurang itu ada di angka Z kurang 2.000 per 5.000, nanti ketemu hasilnya di 3.200, 3.250. Begitu juga untuk fungsi bertambah, nanti ketemunya di angka 5.000. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi keanggotaannya adalah sebagai berikut. Ini ya, 0,25 diambil dari hasil 0,25 yang pertama untuk yang
produksi berkurang dengan asumsi Z-nya adalah 3200, dan berikutnya pada saat bertambah 0,6 dengan asumsi Z-nya adalah 5000, sehingga Z dikurang 2000 per 5000 komposisinya adalah 3250 lebih kecil sama dengan Z lebih besar dan Z lebih kecil sama dengan 5000. Begitu fungsi keanggotaan yang dapat kita tentukan dari hasil sebelumnya. Berikutnya kita lanjutkan pada proses defasifikasi. Ingat ya, ini ada alurnya 025 dari sini, 026 dari sini, 2000 dan 5000 dari hasil min dan mixnya untuk produksi berkurang dan produksi bertambahnya. Untuk momen pertama adalah nilai yang pertama, nilai yang produksi berkurang, produksi bertambah. Ini untuk produksi yang pertama itu posisinya di angka 0 karena momen pertama 0, jadi 320 dengan 0. Hasil minnya adalah untuk M1 0,25 Z DZ dari rumus yang di atas untuk derivasi pertama. Berikutnya 0,25 kita pecah Z DZ itu menjadi Z itu sama dengan 1, D itu sama dengan 1, Z itu dengan 1. Jadi 1 ditambah Z sama dengan Z, 1 ditambah D sama dengan D, 1 ditambah Z sama dengan Z. Jadi Z DZ ini langsung operator kali. Jadi kalau kita bisa pecah dia 0,25 dibagi 1 per 1 X ini Z ini. Jadi dapat kita muat 0,25 Z DZ ya. Isinya adalah 0,25 dibagi 1 ditambah 1 nilai Z-nya. Nah, ini kita rubah menjadi nilai X ya. 1 ditambah 1. Untuk Z DZ-nya kita pecah dia menjadi bilangan pecahan. Kemudian kita lanjutkan 0,125 X pangkat 2 diambil dari 1 ditambah 1. Kalau tadi 0,25 dibagi 2 hasilnya 0,125. Jadi 0,125 X pangkat 2. Nah ini dia. Jadi cara ngitungnya seperti ini. 0,125 dikali dengan 3250 maksimumnya. Untuk yang maksimumnya minimumnya 0, pangkat 2 karena ini pangkatnya 2 dikurang dengan 0,125 dikali dengan 0 minimumnya pangkat 2. Hasilnya sama dengan 132.0312,5. Begitu juga untuk momen kedua. Momen kedua di sini ada perbedaan antara momen 1 dan momen 3, di mana hasil yang ditentukan ada nilai yang belum kita ketahui, yaitu nilai dari Z yang pertama. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Z ini ya, Z dikurang 2000, Z DZ dibagi 5000. Nah, kita coba terjemahkan seperti yang ini tadi. 1 dibagi 5000 dikurang 2000 per 5000. Z DZ nya kita kembalikan. 1 ini kita anggap sebagai Z tadi ya. Berikutnya 1 dibagi 5000 Z pangkat 2, yang ini menjadi Z saja. Lanjut kita coba terjemahkan kembali seperti yang ini. 0,002 hasil dari bagi 1 bagi 5000, 2000 bagi 5000 0,4, 2 ditambah 1 karena 2 yang sini ya. Ini penambahannya karena dia operator matika untuk melakukan perubahan jika kondisi perkalian silang itu terjadi. Sehingga dapat dihasilkan 0,000
0,67 Z pangkat 3, yang ini menjadi 0,2 Z pangkat 2. Ini hasilnya, ini hasil penjumlahannya, nanti boleh dilihat ya. Hasilnya sama dengan 3157.291,667. Kita lanjutkan ke M3, sama seperti mencari M1. Saya rasa seperti itu. Setelah itu hasilnya kita kembangkan menjadi yang part terakhir atau part 5. A1 sama dengan 3250 dikali 0,2, hasilnya ini. Untuk A2 nya ini, A3 nya ini. Titik pusat dari fazinya adalah ini nilai dari defazifikasi kita bagi dengan nilai hasil akhirnya. Nah, ketemu Z totalnya sama dengan 4237, sehingga jumlah minimum A yang harus diproduksi adalah sebanyak 4237 botol. Kurang lebih seperti itu untuk kasus yang ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.